Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke, kita hari ini kayak biasanya kita buka sales. Saya buka sales dulu. Saya lihat dulu ini pertemuan kita apa yang kurang. Login dulu. Yang jelas bukan studi Quran ya. Kita mata kuliahnya adalah pemrograman web. Kursus aktif pemrograman web. Oke. Kontrak kuliah. Kita yang belum itu apa ya? PHP sudah, report ajak. Nah, ini login akses sudah, grafik sudah, ajak sekarang. Oke, Ajax itu adalah sesuatu yang mengajak. Asynchronous JavaScript and XML. Oke, kita bisa cek beberapa contoh aja ya. Beberapa contoh yang ada itu ya macam-macam. Ini belum digeser. Oke, karena saya ganti layar ya, jadinya belum di-set. Oke, asynchronous JavaScript and XML. JavaScript, asynchronous JavaScript and XML aja. Kita bisa pakai materi yang ada di. Oke, kita perlu spesifikasikan dulu ajak yang akan kita contohkan itu, yang akan kita buat. Ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan saya akan membuat, saya tulis di notepad aja ya. Oke, misalnya kita akan membuat Ajax login atau lazy load. Lazy load itu seperti apa? Lazy load itu seperti kalau kita buka Facebook. Nah, ini. Jadi halamannya itu tidak langsung dimuat semuanya ya. Halamannya tidak langsung dimuat semuanya, tapi atau kita aja buka aja lazy load example. Nah, lazy load image, kembali ke lazy loading. Nah, ini. Jadi tidak semuanya itu langsung di load gitu. Jadi kita load pertama kita load sebagian aja, kemudian on scroll kita tambahkan satu lagi, on scroll lagi kita tambahkan satu lagi. Kemudian kalau login menggunakan Ajax itu, jadi kita tidak merefresh semua halaman, on klik submit langsung kita pesan gagal ataupun apa, tidak merubah semua tampilan. Oke, kita coba ini contoh lazy load ya. Nah, ini kan masih kosong di Facebook, ini masih kosong. Nah, kita pengen ganti ke, nah ini kan kosong masih ya.
Begitu di scroll ke bawah, dia baru melewat apa isi berikutnya. Ini namanya lazy load. Oke, kita coba aja lazy load ya. Kita coba salah satu lazy load. Ini kita bisa pilih banyak sekali tutorial. Misalkan kita akan mencoba, karena kita menggunakan kode igniter, kita boleh search di sini lazy load kode igniter example. Nah, load more data on page scroll using Ajax. Nah, ini kita bisa pakai. Tanpa kita buka Notepad++. Ini kemarin kita sudah bahas tentang grafik ya. Nah, ini nggak bisa otomatis valid whole screen. Saya tutup sebagian dulu. Nah, ini. Jangan lupa kita pastikan sum-nya sudah menyala. Nah, ini Facebook style influence scrolling pagination in code editor. Nah, oke. Ini artikel yang saya pakai ini ya. Facebook style infinite scrolling pagination in code editor using Ajax. View demo. Demonya kita lihat seperti ini. Harusnya kalau demonya tidak ada masalah, gak ada masalah juga ininya. Jadi ini ada teks kosong gitu. Nah, ini langsung melewat lagi teks berikutnya. Nah, ini dia. Langsung melewat ulang semuanya seperti ini. Oke. Kita buat tabel post. Nah, ini ya. Kita buka, saya pakai SQL aja ya, agar kita lebih cepat. Kemudian saya harus ingat dulu database apa yang kita gunakan. Jangan sampai salah database ya. Untuk itu kita buka config database dulu. Config database. Agar sama projectnya dengan yang kemarin, ini ada kita menggunakan project 1, project 01. Database-nya menggunakan project 01. Oke. Kita buka SQL log di sini, ada project 01. Nah, ini dia. Tabelnya kita ambil dari sini. Nah, ini. Ya, kita copy aja, kita paste di sini. Kita pastikan database yang aktif adalah project 01. Kemudian kita play. Kayak di sini sudah selesai. Ini masalah datanya masih kosong ya. Kemudian kita membuat controller ya. Controller namanya scroll pagination. Yang perlu dipastikan adalah kita pastikan ini versi PHP-nya sama dengan versi PHP yang kita gunakan. Kalau enggak, ya kita samakan dulu. Kita tuh lebih suka save as ya, karena saya bisa jamin filenya itu terletak di direktori yang sama dengan controller kita. Oke, kita pakai nama yang sama, scroll pagination. Scroll pagination. Kemudian isinya kita paste di sini. Oke. View scroll pagination, outputnya dikosongin dulu. Model scroll pagination model. Ada input post start di sini, kemudian ada numerous. For each data result, div class post data, ada tag wrapper, post detailnya apa, post description-nya apa, itu output. Jadi ada inputnya di sini berupa limit ya, limitnya berapa, kemudian ada postnya berapa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada model di sini
ada fetch data di sini, fetch data. Nah, fetch data di sini memanggil fungsi yang ada limit di sini, ada start. Startnya itu adalah kapan kita mulai, limitnya berapa postingan yang akan kita ambil. Nah, ini kita buat dulu scroll pagination model. Kita namanya disamakan aja mungkin ya. Jangan lupa ini disimpan. I want to, ini jangan lupa disimpan ya. Sudah. Itu tadi saya klik jadinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan file new. Kita buat modelnya di sini. Untuk mempercepat kita klik kanan copy paste aja. Kemudian kita klik simpan. Kita memberi nama, pastikan kita harus berada di folder model. Kemudian save as type, ini menggunakan PHP. Nah ini PHP. Kemudian namanya scroll pagination model. Oh ada, salah. Harusnya ini saya shift tab ya. Shift tab pindah ke sini, baru kita bisa kasih nama scroll pagination model. Kemudian kita simpan. Kelas scroll pagination model, aksen CI model, fetch data, limit start. Oke, sudah. Begitu sudah scroll pagination view. Nah, ini kita buat view namanya scroll pagination. Ini kita copy paste aja. Baru kalau sudah membutuhkan sesuatu, baru kita bisa copy ya. Kita buat new, kita paste di sini, kita simpan, kita beri nama. Jangan lupa ini harus diletakkan di folder view. View kita simpan di folder front end. Kita kasih nama, disamakan dengan yang dipanggil oleh controller. Controller memanggil apa tadi? Memanggil file view namanya apa tadi? Bukan di sini. Ini sudah fetch ini kan. Oh ini scroll pagination. Nah ini dia. Scroll pagination. Scroll pagination. Jangan lupa PHP. Scroll pagination.php. Kita simpan. Sudah. Kalau sudah, kita coba masukkan beberapa data berupa postingan. Di sini kita buka tabelnya, post titelnya misalnya sama ya, post titelnya adalah, jangan cek dulu, judul ke 1, kemudian saya klik OK. Kemudian post description-nya adalah contoh isi ke OK. Kemudian ini mau saya duplikat sebanyak 10 misalkan ya. Saya itu biasanya kalau menduplikat saya menggunakan query insert select dalam satu waktu yang sama. Karena kita di SQL log ya, kita klik kanan, paste SQL, insert, insert benar. Setelah itu values, baru kita paste SQL select. Paste SQL select. Values select ID from ini.
Yang tidak kita isi adalah ID nya tidak usah. Kemudian ID nya kita hapus. Pastikan kolom ID ini auto increment. Kita alter tabel dulu, kita pastikan. Nah, ini sudah auto increment, agar begitu kita masukkan data baru dia tidak hilang ya, dia tidak error. Oke, langsung kita eksekusi aja. Select post detail from ini, dia akan valuesnya nggak usah ya, valuesnya nggak usah seperti ini. Langsung saya play aja, langsung satu row disisipkan. Begitu di play 2, dia akan menduplikat sebanyak yang kita mau. Oke, 18256 baris. Kita refresh. Nah, ini karena ini sudah oke, saya untuk membedakan antara judul pertama dan judul kedua, saya kasih update ya. Update post, set post title sama dengan concat post title, koma, spasi, koma, ID. Sudah. Oh, ada 512 baris. Kemudian kita juga butuh mengupdate post description. Sama dengan post description tambah dengan itu. Jadi ada 512 baris nantinya. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Oke, sudah. Post ke-7 dan seterusnya. Setelah itu kita coba, kita uji ya. Nah, ini kita memastikan running well ya, justru itu yang paling penting ya. Ini model scroll pagination, ini view. Tadi mana tadi? Chart demo sudah selesai. Ini chart itu pertemuan kemarin ya. Grafik juga pertemuan kemarin. Scroll pagination, ini view. Controllernya mana? Oke, kita buka dulu controllernya, jangan sampai salah menyimpan. Oh, malah di folder download. Oke, kita buka dari sini aja, dari folder model. Kita buka dari folder model ini. Kita menggunakan controller yang mana? Nah, ini scroll pagination. Oke, kita buka sekarang localhost project 01. Kita pakai controller scroll pagination. Enter. Apakah terjadi error? Kita lihat hasilnya. Error unavailable file scroll pagination.php. Berarti ada yang salah. Nah, ini yang paling penting. Scroll pagination ini ternyata saya taruh di folder front end. Saya simpan, saya lihat lagi, saya refresh lagi. Nah, ini dia judul ke 700. Nah, ini langsung berhasil seperti ini. Loh, Pak Esin, itu kok tidak urut ya, tidak urut dari berita pertama, berita kedua, berita ketiga. Itu karena memang tidak kita urutkan. Jadi kalau ingin saya mengurutkan, maka diperbaiki di query-nya. Oh kan, 66, 65, 68. Kalau ingin urut dari depan ke belakang, tinggal diganti ini. Ini kan order by ID description. Kita ganti, bisa kita ganti descriptionnya itu ascending, jadi ascending. Kita refresh. Nah, ini judul ke 1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Tapi normalnya, karena kita biasanya itu membuat judul postingan itu biasanya kan yang terbaru. Nah, yang terbaru itu adalah mempunyai ID yang terakhir, makanya kita taruh di sini sebagai descending.
descending. Nah, seperti ini. Agar berita terbaru muncul di sini. Dia akan terus-menerus melewat sampai terakhir. Oke, seperti ini dulu. Ya. Kemudian tugasnya adalah gunakan bentuk seperti ini di tema yang Anda gunakan. Wah, pasti susah itu ya. Ya, susah lumayan. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya cara kerja dari ini pagination ini. Pertama, lazy loader limitnya di sini 7, startnya 0 ya, actionnya inaktif dulu. Lazy loader ini adalah fungsi untuk di awal seperti itu ya, lazy loader limit. Jadi output di sini akan dikirimkan sebagai output. Jadi HTML output berarti semua yang ada di sini dikirimkan di proses di sini itu ke dalam JavaScript. Kalau kita inspect elemen di sini ya, kode yang dihasilkan adalah hasil dari outputnya ini. Nah, ini dia. Post data yang pertama ini adalah ke-1. Post data yang kedua ini adalah hasil dari ini. Kemudian di output load data message HTML output. Kemudian lazy loader limit ini memanggil ini. Limitnya dulu pertama adalah 7. Kemudian setelah itu kita load data. Kita definisikan load datanya seperti ini. Kita melakukan ajak echo base URL scroll pagination fetch. Datanya limitnya berapa, startnya berapa. Startnya kan awalnya adalah 0, limitnya 7. Nah, seperti ini. Jika data kembangkan 0, no more result, tidak ada data. Kita lihat kapan dia sampai data terakhir. Tadi kan sampai 500 ya. Tapi dia terus saja. Kita bisa cek di database-nya apakah benar ID terakhir itu adalah 512 759 ya, 759. Kita lihat harusnya sampai terakhir itu 759. Jadi jika data kosong, action jadi aktif sehingga dia tidak memanggil ini lagi. Nah, ini. Tapi kalau dia ini masih ada data, di append, datanya di append, kemudian load message, HTML-nya kosong. Action kemudian inaktif. Nah, ini actionnya inaktif. Kemudian di sini ada trigger ya. Kalau ada scroll, langsung dipanggil lazy load, action aktif, startnya dengan start plus limit, set timeout, sekian. Timeoutnya adalah 1 detik. Kalau sampean mau 2 detik, silakan disetting 2 detik, terserah sampean. Kalau ingin jadi 3 detik, boleh 3 detik. Jadi intinya di JavaScript-nya ini, silakan sampean bisa mencoba untuk membuat gunakan ini lazy load di tema-tema sampean, di tugas-tugas sampean sebelumnya. Tinggal memasukkan function ini dan function ini ke dalam tugas sampean. Susah nggak sih Pak? Ya, dicoba aja dulu. Jadi gunakan tema sampean yang sekarang dan beri fungsi lazy load. Ya, ini termasuk di sini. Tinggal memberi limitnya di sini apa. Kemudian di view, kenapa sih di sini kok load message? Load message itu sajanya apa sih Pak? Load message itu mana tadi? Kita buka view-nya. Kita buka view-nya load message. Nah, ini sudah no more result ya, sudah nggak ada lagi. Front end tadi di scroll pagination. Load data message itu apa?
Oh, ini sudah di sini ya nih, div ID. Ini itu div ID, load data message. Load data message ini untuk menampilkan nomor results. Load data untuk menampilkan data kesekian. Nah, seperti itu. Jadi load data di append dengan data yang baru. Data yang baru itu ngambil di database. Ya. Seperti itu. Nah, ini lazy loader itu yang pertama, load data ini yang kedua. Oke. Oke, demikian untuk sesi pertama. Sesi kedua dan ketiga nanti kita ketemu di itu ya, di Zoom. Coba dulu, kalau error kita bahas. Saya pengen share screen-nya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sudah, teman langsung kerjain aja. Ini sudah selesai videonya. Oke?